Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, ya, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu eksponen atau perpangkatan, dan situ pun sudah Bapak jelaskan sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan contoh-contohnya. Kemudian Bapak juga memberikan tugas, ya, harap ulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya karena masih berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari sekarang. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Yaitu bilangan yang berpangkat, bilangan berpangkat, tapi pangkatnya itu berupa fungsi. Kalau kemarin kan pangkatnya berupa bilangan biasa, misalnya A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya. Kalau sekarang pangkatnya berupa fungsi. Contoh misalnya ini ada sifat yang pertama, A pangkat fx, ya. Nah, ini fungsi namanya fungsi x. A pangkat fx sama dengan 1, berarti fx-nya sama dengan 0. Kenapa? A dipangkatkan fx yang hasilnya 1, pasti fx-nya harus 0, karena sifat yang kemarin sudah kita pelajari. Bilangan kalau dipangkatkan 0 itu nilainya pasti 1, ya gitu. Jadi tidak mungkin fx ini nilainya bukan 0, ya. Fx ini pasti nilainya 0 supaya bisa menghasilkan 1. Contoh misalnya, contoh realnya gini ya. Contohnya misalnya A pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 1, ya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, nah berarti pangkatnya ini, ya, A pangkat ini berarti yang menghasilkan 1 pasti 0 dong. Jadi yang saya dalam kurung ini hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi 2x plus 1 itu nilainya pasti sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Nah, kalau kalau ini bukan 0 nilainya tidak mungkin 1, karena yang menghasilkan 1 itu harus pangkat 0. Berarti ini pangkat 0, ya. Jadi dari ini 2x plus 1 sama dengan 0, kita bisa cari, ya, Nah, 2x sama dengan, ya, satunya pindah ke sini, ya, 1, ya. 0-nya kemana, ya? 0 dikurang, ini kan 1, awalnya plus, jadi ini min, ya, min 1, ya. Karena pindah ruas ke sini. Nah, sekarang jadi 2x sama dengan min 1, ya. Nah, kalau X saja ini kan 2x namanya min 1. Kalau X saja berarti min 1 per 2, ya. Jadi udah ketemu nilai X-nya min 1 per 2. Itu ya. Nah, contoh lagi misalnya 5 pangkat 3x min 9 sama dengan 1, ya. Nah, jadi 5 pangkat 3x min 9 kok sama dengan 1, ya. Secara otomatis 5 pangkat berapa yang hasilkan 1? 5 pangkat 0, berarti yang dalam kurung ini nilainya sama dengan 0, ya. Jadi ini, jadi fx atau yang pangkat sebagai pangkat ini, yang saya dalam kurung ini fx, ya. Jadi yang menghasilkan 1 kan kemarin udah kita pelajari, ini sifatnya A pangkat 0 nilainya 1, berarti 5 pangkat berapa yang menghasilkan 1? 5 pangkat 0, berarti yang dalam kurung ini jadi 3x min 9 pasti sama dengan 0. Karena apa? Tidak mungkin kalau tidak 0 itu menghasilkan 1, ya. Nah, jadi yang ini gimana? Berarti 3x sama dengan 9 pindah sini jadi plus. Kalau tadi kan ini plus pindah ke sini jadi min. Kalau ini min jadi plus pindah ke sini, ya. Nah, jadi x sama dengan 9 per 3 dapat 3, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, ya, sifat yang kedua A, ya, A pangkat fx ditambah B pangkat fx. Jadi fx-nya sama dengan 0 juga. Nah, ya. Karena apa? Ada dua bilangan dipangkatkan fx, terus bilangan lain dipangkatkan fx juga. Tidak mungkin nilai A itu sama dengan B ini kalau fx-nya tidak sama dengan 0. Contoh misalnya, contoh yang mudah gini. 5 pangkat 0 sama tidak dengan 3 pangkat 0? Ya sama, karena 5 pangkat 0 nilainya 1, 3 pangkat 0 pun nilainya 1. Nah, berarti yang memungkinkan ini dan ini tuh nilainya 0. Berarti kalau ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx yang mungkin adalah 0, ya. Seperti itu. Nah, misalnya gini.
ya, contohnya ini. Ya, contoh 2 pangkat ya, misalnya 2x misalnya dikurang 2 sama dengan ya 3 pangkat 2x dikurang 2. Nah, lihat nih. Di sini kan 2. Di sini 3, beda. Tapi pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama ini tidak mungkin nilai 2 sama dengan 3 ya. Kecuali ini sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Jadi nilainya ini kita abaikan, berarti yang di atas ini kita anggap 0 ya. Jadi ini fx-nya karena sama-sama fx pangkatnya. Pangkatnya sini harus sama. Kalau pangkatnya beda enggak mungkin hasilnya bisa sama ya. Jadi masa 2 pangkat ini dengan 3 pangkat ini hasilnya bisa sama? Kan enggak mungkin, kecuali kalau ini nilainya 0, ini nilainya 0 baru bisa sama kayak yang tadi. 5 pangkat 0 nilainya 1, 3 pangkat 0 nilainya pun 1. Nah, jadi 1 sama dengan 1 kan yang ini ya, 1 sama dengan 1. Nah, kalau yang ini 3 pangkat ini, 2 pangkat ini, 3 pangkat ini, nah, yang memungkinkan adalah ya 2x min 2 itu sama dengan 0 nilainya. Kalau tidak sama dengan 0 tidak mungkin bisa. Nah, jadi berapa nilainya? Berarti kalau 2x saja sama dengan 2-nya pindah sini jadi 2 gini ya. Nah, jadi x-nya sama dengan 2/2, nilainya 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini pembatas saja ya Bapak, yang ini ya seperti ini pembatas, jadi jangan dikira itu apa ya. Ya, terus sekarang a pangkat fx sama dengan a pangkat gx ya. A pangkat fx sama dengan a pangkat gx, a-nya sama, fx ini dengan gx ini pasti sama nilainya ya, ini fx sama dengan gx ya. Misalnya gini, contohnya misalnya 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat x plus 1 ya. Nah, ini kan sama-sama 5. Kalau udah sama 5 berarti otomatis jadi fx masih sama dengan gx, berarti 2x itu sama dengan x plus 1 ya. Nah, terus gimana cara solusinya? Nah, yang ada x-nya pindah ke kiri. Ini kan 2x. Ini x-nya di kanan, pindah kiri. Jadi 2x kita tulis. X pindah ke kiri jadi min x. Nah, satunya tetap di sini. 2x min x berarti tinggal x ya. 2 kurang 1 kan? X sama dengan 1 gitu ya. Jadi x sama dengan 1 ya gitu. Mudah ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung ya, boleh tanyakan ke Bapak ya, seperti itu. Nah, terus misalnya bentuk yang ini, b pangkat fx, b pangkat gx ya. Nah, sama dengan tadi itu. Maka fx sama dengan gx, ini kan a. Nah, sama aja, fx sama dengan gx ya, ini kurang lebih yang tadi. Terus gx pangkat fx, bx sama pangkat fx, maka yang sama adalah gx sama dengan hx. Ini hx ya maksudnya ya. Ini sama dengan ini. Jadi kalau di sini pangkatnya sama, maka bilangannya sini yang sama ya. Nah, contoh aja Bapak kasih contoh di sini. Atau yang ini dulu lah kita kasih contoh biar lebih mudah. Misalnya kalau sini ya 2x pangkat 5 plus 2x misalnya sama dengan ya 2x pangkat 3 misalnya. Kita lihat oh ini bawah sama berarti atas sama ya. Gitu. Jadi yang atas saja kita perhatikan. Oh berarti 5 tambah 2x sama dengan 3 ya. Ini 5 tambah 2x ini 3 sebelah sini. Jadi nanti 2x tetap di sini, 3 tetap di sini, 5-nya pindah jadi min 5 sini ya. Nah, terus berarti kalau x saja 3 kurang 5 min 2/2. Berarti nilainya x-nya min 1 ya. Nah, itu. Nah, terus yang ini. Nah, sifat yang ini. Bentuk gx sama dengan gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Ini h ya, bukan b ini, hx. Nah, ini kurang lebih sama sebenarnya ya.
kita lihat kalau pangkatnya sama berarti yang bawah yang sama gitu ya. Contohnya gini. Misalnya 2x plus 1 ya. Pangkat misalnya 5x min 1 sama dengan di sini misalnya 3x, pangkatnya sama 5x min 1. Lihat, kalau pangkatnya sama berarti bawah sama ya. Jadi 2x plus 1 ya, yang ini sama dengan ini, sama dengan 3x. Karena apa? Karena pangkatnya sama ya. Jadi tidak usah perhatikan pangkatnya kalau pangkatnya sama. Kalau ini kebalikannya, bawah sama berarti kita bahas pangkatnya. Pangkatnya berarti nah ini sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi ini ya, yang ada x-nya pindah ya, yang ada x-nya pindah. Misalnya 2x tetap di sini, 3-nya pindah sini, min 3x sama dengan 1 ya. 2 kurang ini berarti min x ya, sama dengan 1. Jadi kalau min x sama dengan 1, kalau x-nya sama dengan min 1 ya, seperti itu. Nah, terus yang ini lagi ya, bentuk yang gx pangkat fx sama dengan 1, maka gx-nya sama dengan 1 ya. Ya, karena gx pangkat fx yang menghasilkan 1, maka ya gx-nya nilainya 1. Ya, karena ini sama dengan 1, pangkat berapapun 1 ini, atau fx-nya 0. Ya, fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi gitu. Kalau pokoknya yang menghasilkan 1 ada dua kemungkinan. Ya, misalnya 5x tambah 2 pangkat 2x plus 1. Itu bisa juga misalnya hasilnya 1 ya. Maka ini sama dengan 1 langsung aja. Jadi tidak saya perhatikan kalau sini 1 ya. Jadi 5x plus 2 sama dengan 1, berarti 5x sama dengan 1 min 2 ya. Terus jadi kalau x saja gimana? 1 min 2 kan min 1 ya. Ini 5-nya sini per 5. Ini jawabannya ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan praktekkan tadi ya, beberapa sifat tadi ke contoh soal. Ya, contoh soalnya misalnya ini. 4 pangkat x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 9x plus 20. Ini yang ini pangkatnya sama. Jadi kalau pangkatnya sama ya, coba kalian lihat berarti berlaku sifat yang mana? Bapak tunjukkan di sini. Nah, kalau pangkatnya sama nih, A-nya beda, A dengan B ya beda, fx-nya yang sama. Ini lihat, ini 4, ini 5, tapi atasnya sama. Maka solusinya adalah nilai fx itu pasti sama dengan 0. Berarti secara otomatis nilai dari x kuadrat min 9x plus 20 itu sama dengan 0. Itu aja solusinya. Nah, terus untuk mendapatkan nilai x-nya gimana kalau seperti ini? Caranya ini namanya pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu gini. Jadi saya tulis x di sini dan x di sini. X dikali x kan hasilnya x kuadrat gitu ya. Nah, sekarang berapa bilangan kalau dijumlahkan min 9 dikalikan 10 plus 20, yaitu bilangan min 5 dengan min 4 ya. Min 5 ditambah min 4 kan min 9 ya. Nah, min 5 kali min 4 plus 20 gitu caranya ya. Jadi x, tulis dulu x dengan x supaya jadi x kuadrat. Min 5, min lagi 4, kalau dijumlahkan min 5 dengan min 4 kan min 9. Tapi kalau dikalikan min 5 dikali min 4 positif 20. Nah, jadi sama dengan 0 gini. Jadi x min 5 sama dengan 0. Ini dari sini dulu. Nah, ini jadi x sama dengan 5 jadi positif karena pindah ruas ya. Nah, terus yang ini x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya otomatis sama dengan 4. Jadi ada 2x. Jadi x yang memungkinkan x sama dengan 5 dan x sama dengan 4. Gitu ya. Ini baru yang ini aja nih. Nah, yang ini, yang A ya. Ini solusi untuk yang A. Nah, untuk yang B ya. Untuk yang B gimana solusinya? Yang B sama misalnya gini ya. Kita lihat di sini. 4 dikali 3 ya ini. Terus sama dengan 432. Nah, ini kira-kira persamaan yang mana ini? Ya, 432.
Oke, nanti ini akan dibahas nanti ya. Ini belum kita bahas. Tapi kira-kira kalau kita lihat dari sifat yang mana kita bisa tahu ini ya. Nah, nanti akan kita pelajari ini sifat yang mana. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang di sini, yang C ya. Yang C, lihat yang C. Nah, di sini lihat pangkatnya kan sama ya. Kalau pangkatnya sama berarti otomatis ya, yang C aja dulu. 3x min 4 sama dengan x plus 2 ya. Berarti 3x tetap di sini, x-nya yang ini pindah ke sini. Yang ini 2 sini, min 4 jadi plus 4. Ini kurang ini jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6/3, nilainya 2. Gitu ya. Oke, terus yang D. Yang D ya. Yang ini x plus 2 nya sama, ini sama, yang bawah sama, atasnya beda. Berarti yang atas x plus 4 itu pasti sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 ya. Gitu. Nah, terus dipindah aja, pindah ruas. Jadi x plus 4 ini jadi min x kuadrat min 3x ya, min 1. Ini saya pindahkan sini semua sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi x kuadrat ini min x kuadrat. Kalau x kuadrat dengan x kuadrat jumlahkannya, kalau x dengan ini. Nah, ini kan karena x pangkat 1 plus 1. Jadi min 2x. Karena apa? X dengan 3, min 3x ya. Jadi sisa min 2x. Ini plus 4 min 3 jadinya ya. Plus 3. Sama dengan 0. Ini kali min 1 aja. Saya kali dengan min 1. Supaya apa? Ini jadi plus. Jadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kayak tadi ya, sama dengan 0. Jadi sini x dijumlahkan plus 2, ini min 3. Berapa Pak ya? Jadi plus 3 min 1 ya, kalau dikalikan ya. Plus 3 dikurang 1 plus 2 ya. Plus 3 kali min 1 min 3. Jadi x min plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke ya. Itu saja mungkin untuk hari ini ya. Saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjut sifat akar ya. Penyederhanaan bentuk akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.